Arsenal memastikan tiket ke semifinal Liga Champions usai menang 2-1 atas Real Madrid di Santiago Bernabeu, Kamis 17 April dini hari waktu Indonesia Barat. Kemenangan ini membuat The Gunners unggul agregat 5-1 dan akan menghadapi PSG di babak berikutnya. Bukayo Saka membuka keunggulan Arsenal meski sempat gagal mengeksekusi penalti. Madrid sempat menyamakan kedudukan lewat Vinicius Junior, namun Gabriel Martinelli mencetak gol penentu kemenangan di masa tambahan waktu. Hasil ini memperpanjang rekor tak terkalahkan Arsenal di Liga Champions menjadi 8 laga, sementara Real Madrid harus mengakhiri musim Eropanya lebih awal. Inter Milan memastikan tempat di semifinal Liga Champions usai menahan imbang Bayern Munich 2-2 di leg kedua perempat final di San Siro, Rabu 17 April waktu Indonesia Barat. Hasil ini membuat Inter unggul agregat 4-3 setelah sebelumnya menang 2-1 di leg pertama. Bayern membuka skor lewat Harry Kane di awal babak kedua. Namun, Inter bangkit cepat dengan gol dari Lautaro Martinez dan Benjamin Pavard yang membawa mereka berbalik unggul. Eric Dier sempat menyamakan kedudukan jadi 2-2, tapi Bayern gagal menambah gol untuk membalikkan agregat. Lautaro mencetak gol ke-150-nya bersama Inter, sekaligus memperpanjang rekor golnya dalam 5 laga Liga Champions beruntun. Inter kini akan menghadapi Barcelona di semifinal, menandai pencapaian semifinal kedua mereka dalam 3 musim terakhir. Harry Kane kembali mencetak gol saat Bayern Munich bertandang ke markas Inter Milan pada leg kedua perempat final Liga Champions, Kamis 17 April dini hari waktu Indonesia Barat. Meski Bayern harus tersingkir, Kane tetap mencuri perhatian dengan torehan gol ke-35-nya musim ini. Gol tersebut menjadikannya pemain dengan jumlah 79 gol dan kontribusi 101 gol terbanyak di 5 liga top Eropa sejak awal musim lalu, melampaui semua pemain bintang lainnya. Kapten timnas Inggris itu kini juga telah mengoleksi 11 gol di Liga Champions musim ini, hanya kalah dari Raphinha dengan 12 gol dan Serhou Guirassy dengan 13 gol. Meskipun sesekali dikritik, statistik Kane menunjukkan konsistensinya sebagai salah satu striker paling mematikan di Eropa. Antoine Griezmann dipastikan tetap berseragam Atletico Madrid musim depan. Setelah sempat diterpa rumor kepindahan ke MLS, terutama Los Angeles FC, pemain asal Prancis itu justru memperpanjang kontraknya hingga 2027. Meski harus menerima pemotongan gaji, Griezmann memilih bertahan karena kepercayaan penuh dari pelatih Diego Simeone. Simeone menilai Griezmann masih punya peran penting, baik di dalam maupun luar lapangan. Keputusan ini sekaligus mengakhiri spekulasi seputar masa depannya dan menegaskan komitmen Griezmann untuk terus menjadi bagian dari skuad Los Rojiblancos. Situasi ini juga membuka pertanyaan soal masa depan Angel Correa, yang kontraknya habis pada 2026 dan tengah dikaitkan dengan klub-klub Meksiko. Ibrahima Konate meyakini bahwa menjuarai Premier League musim ini akan menjadi momen yang sangat istimewa bagi Liverpool. Bek asal Prancis itu mengatakan bahwa meskipun pernah merasakan gelar sebelumnya, trofi Liga Inggris akan membawa euforia yang berbeda. Konate menilai banyak pihak terlalu cepat menilai musim Liverpool gagal usai tersingkir dari beberapa kompetisi. Namun ia percaya, tim masih punya peluang besar dan harus fokus memberikan segalanya di setiap pertandingan yang tersisa. Menurutnya, gelar liga bukan hanya soal prestasi, tapi juga soal menyatukan seluruh komunitas Liverpool. Enzo Maresca tetap mendapat dukungan penuh dari manajemen Chelsea meski tekanan terhadapnya meningkat usai hasil imbang 2-2 kontra Ipswich Town. Hasil tersebut membuat The Blues terdampar di posisi ke-6 klasemen Premier League dan kesulitan bersaing untuk tiket Liga Champions musim depan. Dengan hanya 5 kemenangan dari 16 laga terakhir, fans mulai kehilangan kesabaran. Namun, menurut Daily Mail, jajaran direksi masih percaya pada Maresca dan berharap tim bisa finish di 5 besar dalam 6 laga sisa. Chelsea masih harus menghadapi laga berat melawan Fulham, Everton, Liverpool, Newcastle, Manchester United, dan Nottingham Forest yang bisa jadi penentu nasib mereka di Eropa. Striker Lille, Jonathan David, dipastikan jadi salah satu nama panas jelang bursa transfer musim panas 2025. Kontrak penyerang asal Kanada itu akan berakhir pada 30 Juni, dan ia dikabarkan siap mencari tantangan baru di klub besar Eropa.
Tiga klub raksasa, Bayern Munchen, Arsenal, dan Inter Milan, sudah mulai bergerak. Menurut Sempre Inter, Bayern dan Arsenal telah menjalin kontak dengan agen sang pemain untuk membahas detail gaji sebelum mengajukan tawaran resmi. Sementara La Gazzetta dello Sport menyebut Inter siap menawarkan gaji 5 juta euro per tahun jika David bersedia hijrah ke San Siro. Selama 5 tahun membela Lille, David tampil impresif dengan catatan 85 gol dan 14 assist dari 173 laga di Ligue 1. Ketajamannya menjadikannya salah satu striker paling konsisten di Prancis, dan kini siap melangkah ke level berikutnya. Bek kiri Bournemouth, Milos Kerkez, menjadi incaran Liverpool jelang bursa transfer musim panas. Pemain 21 tahun asal Hungaria itu tampil konsisten musim ini dan dianggap sebagai solusi jangka panjang di posisi bek kiri, terutama di tengah ketidakpastian masa depan Andy Robertson. Meski diperkirakan bernilai sekitar 45 juta pound sterling, belum ada negosiasi resmi antara Liverpool dan Bournemouth. Selain The Reds, Man City, AC Milan, dan Napoli juga dilaporkan tertarik pada Kerkez, yang tampil impresif dalam 35 laga musim ini. Jurgen Klopp dikabarkan siap kembali ke dunia kepelatihan, dengan Real Madrid dan timnas Brasil sebagai dua tujuan yang ia pertimbangkan. Menurut laporan WOL, sumber dekat Klopp menyebut ia hanya akan meninggalkan perannya di Red Bull untuk melatih salah satu dari dua tim tersebut. Brasil saat ini tengah mencari pengganti Dorival Junior, dengan Carlo Ancelotti dan Jorge Jesus sebagai kandidat utama. Namun, masa depan Ancelotti di Real Madrid juga diragukan usai tersingkir dari Liga Champions oleh Arsenal. Nama Klopp, bersama manajer Bayer Leverkusen Xabi Alonso, kini masuk bursa calon pengganti Ancelotti. Jika kembali ke lapangan, Klopp akan menangani proyek besar, baik di Santiago Bernabeu maupun bersama tim Samba. Setelah sempat menghentikan pengejaran, Real Madrid dikabarkan kembali memantau Franco Mastantuono, gelandang muda berbakat milik River Plate. Meski baru berusia 17 tahun, Mastantuono telah menjadi andalan di tim utama dan menarik perhatian sejumlah raksasa Eropa. Real Madrid melihatnya sebagai aset masa depan, terlebih dengan ketidakpastian soal kelanjutan karir Luka Modric dan Arda Güler. Klausul rilis sang pemain bernilai 45 juta euro, dan kontraknya bersama River Plate berlaku hingga akhir 2026. Namun, Los Blancos tidak sendirian. Chelsea, Manchester United, dan Atletico Madrid juga memantau perkembangan Mastantuono. Barcelona pun tertarik, tetapi keterbatasan finansial mereka membuat langkah tersebut sulit terrealisasi. Masih belum jelas apakah Madrid akan mengambil langkah konkret atau membiarkan talenta muda Argentina itu jatuh ke tangan klub pesaing. AC Milan dikabarkan tinggal selangkah lagi menunjuk Iglitara sebagai direktur olahraga baru mereka. Meski belum ada kesepakatan resmi, mantan direktur Lazio itu disebut menjadi kandidat terkuat usai menjalani pertemuan panjang dengan CEO Milan, Giorgio Furlani, pada Selasa 15 April lalu. Rossoneri sempat mempertimbangkan beberapa nama lain, seperti Fabio Paratici, Giovanni Mana, Tony De Amico, dan Giovanni Sartori. Namun, kendala kontrak dan isu hukum membuat Tara yang kini tidak terikat klub menjadi pilihan paling realistis. Menurut La Repubblica, penunjukan Tara tinggal menunggu pertemuan lanjutan yang kemungkinan digelar dalam beberapa minggu ke depan. Menariknya, ia disebut menjagokan Massimiliano Allegri sebagai pelatih utama Milan untuk musim 2025-26. Schalke 04 dikabarkan tertarik menunjuk Raul Gonzalez sebagai pelatih kepala baru mereka, menggantikan KS Van Wonderen. Klub asal Jerman ini sebelumnya mengalami penolakan dari dua kandidat, yakni Domenico Tedesco dan Lukas Kwasniok. Tedesco menolak karena enggan menangani klub Divisi 2, sementara Kwasniok masih fokus membawa Paderborn promosi dan juga dikaitkan dengan kursi pelatih TSG Hoffenheim. Raul sendiri saat ini masih melatih Real Madrid Castilla hingga 2026, namun disebut terbuka untuk hengkang pada musim panas 2025. Menurut laporan Sport Bild, ex-striker Real Madrid itu sudah menjalin kontak dengan manajemen Schalke dan hanya tinggal menunggu tawaran resmi. Jika kesepakatan tercapai, Schalke akan menjadi klub senior pertama yang dilatih Raul, membuka babak baru dalam karir kepelatihannya. Atletico Madrid dilaporkan tengah mengincar Thomas Partey sebagai calon pengganti Koke di posisi gelandang bertahan.
Partey, yang kontraknya bersama Arsenal akan habis musim panas ini, disebut tak masuk dalam rencana jangka panjang Mikel Arteta. Gelandang asal Ghana itu sempat dikaitkan dengan Barcelona, namun kini Atletico, yang pernah membesarkannya, menjadi kandidat kuat untuk merekrutnya secara gratis. Menurut Marca, Direktur Olahraga Atletico, Carlos Bucero, menunjuk Partey sebagai opsi utama untuk memperkuat lini tengah Diego Simeone musim depan. Partey pernah bersinar di Metropolitano sebelum dijual ke Arsenal seharga 50 juta euro pada 2020. Kembalinya ia ke klub lamanya dinilai bisa mengisi kekosongan yang ditinggalkan Koke, yang mulai jarang menjadi pilihan utama dalam laga penting. Dengan persaingan di lini tengah semakin ketat dan Partey memiliki pengalaman serta chemistry yang kuat dengan Simeone, transfer ini berpeluang menjadi salah satu yang paling menarik di bursa musim panas.